Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang partikel radiasi dan juga waktu paruh. Nah, untuk partikel radiasi akan dijelaskan oleh saya Sumiati Tantu. Saya Fitri Daud Palada. Dan untuk waktu paruh akan dijelaskan oleh saya Munir Bagu. Dan saya sendiri Muhammad Aliansyah. Masuk ke materi inti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian partikel radiasi. Partikel radiasi adalah energi yang berasal dari suatu sumber dan bergerak melalui ruang, angkasa, dan menembus berbagai bahan. Radiasi dapat digambarkan sebagai energi atau partikel dan dari sumber yang bergerak melalui ruang atau media lain, seperti cahaya, panas, dan gelombang mikro, serta gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi nirkabel adalah semua bentuk radiasi. Pada saat isotop tidak stabil meluruh, beberapa partikel dilepas dalam beberapa bentuk antara lain sebagai berikut. Baik, yang A, neutron dengan lambang neutron massa 1 atom 1 tidak bermuatan listrik massa 1. B, proton dengan lambang neutron massa 1 atom 1 atau hidrogen massa 1 atom 1 bermuatan listrik positif dan massa 1. C, deuteron dengan lambang hidrogen massa 2 atom 1 bermuatan listrik positif dan massa 2 terdiri atas 1 proton dan 1 neutron. D, titron dengan lambang hidrogen massa 3 atom 1 bermuatan listrik positif dan massa 3 terdiri atas 1 proton dan 2 neutron. Baik, terima kasih. Dan E, sinar alfa dengan lambang alfa massa 4 atom 2 atau helium massa 4 atom 2 adalah inti helium bermuatan listrik positif dan massa 4 terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. F, sinar beta dengan lambang beta massa min 1 atom A bermuatan listrik negatif dan massa 0. G, positron dengan lambang beta massa 1 atom 2 bermuatan listrik positif dan massa 0. H, sinar gamma dengan lambang gamma massa A atom A adalah gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan. Partikel radiasi tersebut memiliki karakter berbeda sesuai dengan ukuran dan muatan listrik. Ukuran akan mempengaruhi daya tembus pada suatu bahan. Makin kecil ukuran akan semakin besar daya tembusnya, sehingga dapat dipahami bahwa sinar gamma merupakan partikel radiasi yang paling besar daya tembus. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai waktu paruh atau half time. Waktu paruh didefinisikan sebagai jumlah waktu yang diambil untuk jumlah inti yang ada dalam sampel pada waktu tertentu untuk mengurangi separuh. Waktu paruh dari sejumlah bahan yang menjadi subjek dari peluruhan eksponensial adalah waktu yang dibutuhkan untuk jumlah tersebut berkurang menjadi setengah dari nilai awal. Kita masuk ke rumus waktu paruh, di mana N, T sama dengan N0 1/2 pangkat T per T 1/2. Dengan NT sama dengan jumlah senyawa tersisa, N0 sama dengan jumlah awal senyawa, T sama dengan waktu berlalu, T per 2 sama dengan waktu paruh. Langsung saja kita masuk ke contoh soal waktu paruh. Setelah 40 hari, massa bahan radioaktif tinggal 1/32 massa semula. Berarti waktu paruh adalah titik-titik. Diketahui N-nya itu 1/32 massa semula. T-nya 40 hari. Masukkan rumus N sama dengan N0 1/2 pangkat T per T 1/2. N-nya kan 1/32, N0 dimasukkan sama dengan N0 1/2, T-nya 40 per T 1/2. Jadi 1/2 pangkat 40 per T 1/2 sama dengan 1/32. 1/32 kita kecilkan menjadi 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 itu sama aja dengan 1/32. Jadi 5 sama dengan 40 hari per T 1/2. 5-nya dari mana? 5-nya itu dari pangkat ini. Jadi 1/2-nya kita hilangkan karena sama.
Jadi hasilnya 5. 5 sama dengan 40 hari per T/2. Jadi T/2 sama dengan 40 hari per 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8 hari.